Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Wisudanto, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, konsentrasi Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang asuransi jiwa. Saudara, asuransi jiwa ini sangat unik. Kenapa? Karena betul-betul yang menikmati bukan kita, ya. Betul-betul yang menikmati adalah ahli waris kita. Jadi betul-betul bisa tersampaikan ketika kita tutup usia. Jadi memang asuransi jiwa 100% ini ditujukan untuk ahli waris, sehingga pastikan dari A sampai Z itu bisa berjalan lancar dan mudah untuk ahli waris, supaya keinginan kita bisa tercapai. Saudara, ada trik untuk asuransi jiwa agar asuransi jiwa itu juga memberi benefit kepada pembayar premi atau tertanggung. Triknya adalah pastikan di dalam asuransi jiwa, sesuai dengan kita amanatkan, kita buatkan wasiatnya, untuk menyisihkan dari asuransi jiwa kita dibayarkan ke nadhir sebagai wakaf. Sehingga benefit dari asuransi jiwa ini tidak hanya pada ahli waris, tapi insya Allah kalau kita sudah punya wasiat dan tercatat sesuai dengan rukun wakaf, maka insya Allah dieksekusi pada nadhir yang tepat, maka insya Allah kita akan mengalir terus pahala kita dengan mengkombin antara asuransi jiwa dan wakaf. Keluarga kita juga bertambah kemuliaannya. Kita harus mengenal tentang asuransi jiwa, karena sebetulnya asuransi jiwa itu tujuannya bukan hanya untuk ahli waris. Tapi kalau kita pikir dalam jangka panjang, maka asuransi jiwa ini adalah memastikan keluarga kita tinggalkan tidak dalam keadaan fakir. Itu penting kalau dalam agama Islam. Sehingga yang namanya asuransi jiwa prinsipnya adalah pengalian risiko. Karena ketika kita meninggal, maka pihak-pihak yang menjadi tanggungan kita akhirnya harus menanggung sendiri terkait beban ekonomi yang muncul. Sederhananya, kita bisa mempertahankan target dan tujuan dari pihak-pihak yang kita cintai, kita sayangi, itu dengan menyisihkan sebuah premi setiap bulannya, sehingga tujuan dari ahli waris kita bisa tetap terlaksana sampai dengan tercapainya cita-citanya. Satu, dengan membayar premi. Yang kedua, kita harus paham betul tentang klausula yang ada di dalam polis asuransi jiwa. Perhatikan ya. Jadi sebaiknya ketika saudara membeli polis asuransi jiwa, seluruh anggota keluarga dijak diskusi, ya. Kemudian dan seluruh anggota keluarga diajak untuk melakukan tindakan-tindakan finansial, ya, terkait dengan pemenuhan kewajiban di dalam asuransi jiwa, sehingga seluruh anggota keluarga paham betul tentang alur bagaimana melakukan klaim terhadap benefit dari asuransi jiwa. Ingat, asuransi jiwa yang saya sampaikan adalah asuransi yang kita desain. Kita tidak meninggalkan kefakiran kepada ahli waris kita, tapi kita juga bisa membawa amal jariah untuk dibawa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, penting untuk Anda, karena tadi
manfaat asuransi jiwa itu sifatnya kita terikat dalam jangka panjang, maka saudara cermati jenis-jenis asuransi jiwa. Ada asuransi jiwa berjangka, kita menyebutnya term life. Ada asuransi jiwa seumur hidup atau kebanyakan masyarakat menyebutnya whole life. Yang ketiga adalah asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Saudara, ada tip dan trik dalam membeli polis asuransi jiwa ya. Karena sekali lagi asuransi jiwa adalah produk yang terikat dengan kita untuk jangka yang cukup panjang. Sampai nanti apabila peristiwa itu tidak terjadi, bisa saja ada benefit yang dikembalikan kepada kita. Pertama, saudara harus perhatikan karena menyangkut sesuatu yang sifatnya jangka panjang, perhatikan tenaga pemasar harus berlisensi AAJI. Sehingga tenaga pemasar asuransi ini tidak hanya memikirkan untuk mencapai target premi, tapi juga posisinya adalah ada pada posisi yang netral untuk memberikan produk itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itu sekaligus menjadi nomor 2, sesuaikan pembelian produk asuransi jiwa itu dengan kebutuhan kita, dengan profil klien kita, ya, gitu. Yang ketiga, pastikan di dalam polis tersebut apa-apa yang dikecualikan untuk tidak bisa ditanggung oleh asuransi jiwa. Karena yang bisa mengklaim nanti adalah ahli waris kita. Yang keempat, pastikan melakukan atau melibatkan seluruh anggota keluarga ketika melakukan pembelian asuransi jiwa. Sehingga seluruh anggota keluarga paham akan manfaat dan gangguan-gangguan apabila ada hal-hal yang tidak dapat ditoleransi di dalam asuransi jiwa. Yang kelima, pastikan penyebab berakhirnya polis, ya. Yang terakhir ini yang sangat penting, pastikan nama Anda sebagai ahli waris harus ada di dalam polis sebagai penerima benefit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.